A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsiran. Nawitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wa hatta ala nashri kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a wa ta'ala khair Iqtira'a mawdatillahi wa qurbihi wa rawatihi. Baik, nomor 47. Summa bana bibnati khairi sahbihi wa syara'a al-adana faqtadi bihi. Musonif masuk di kejadian tahun 1 Hijriah. Kejadian di tahun 1 Hijriah disebutkan di sini setelah beliau hijrah. Summa bana bibnati khairi sahbihi. Khairi sahbihi ay khairi sahbin Nabi, yaitu Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu. Bibnati artinya dengan Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bana artinya dakhala. Kisah dukhulnya Aisyah dengan Sayyidina Rasulullah ini masyhur di kitab-kitab sunnah. Ketika itu Sayyidina Siti Aisyah masih usia 9 tahun. Tetapi tentu 9 tahunnya orang Arab, apalagi Arab dulu ya, dengan 9 tahunnya orang Indonesia itu beda. Dari sisi mungkin lebih gede dan sebagainya, udah kelihatan dewasa ya, tetapi tetap ketika itu umur Ruman, yaitu ibunya Aisyah, itu mencari Aisyah masih sedang main dengan teman-temannya, main urjuhah. Urjuhah itu yang di depan TK-TK itu biasanya satu orang duduk sini gini berat itu, jungkir-jungkir ya. Itu nama bahasa Arabnya urjuhah. Jadi ketika itu Sayyidah Aisyah ketika dipanggil untuk menemui Rasulullah, itu masih sedang bermain urjuhah. Baik. Kemudian di tahun ini juga itu turun yang namanya syariat adzan. Dan ketika turunnya syariat adzan itu didahului dengan kejadian bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan gini, wahai Rasulullah, orang Yahudi itu kalau memanggil ibadahnya dia punya alat sendiri, kayak trompet seperti itu. Orang Nasrani punya semacam lonceng. Terus kita orang Muslim bagaimana? Sahabat ada yang mengatakan pakai trompet saja Rasulullah, ada yang mengatakan pakai lonceng ya Rasulullah. Tetapi Umar ini kita tidak bisa sama dengan mereka. Akhirnya turun wahyu berupa al-fadul adzan atau kalimat-kalimat adzan. Dan banyak sekali Umar ini bertepatan sarannya Sayyidina Umar bin Khattab ini dengan turunnya wahyu, seperti hijab ya. Kejadian hijab nanti akan disebutkan di kitab ini juga. Syariat hijab itu turun di tahun keempat Hijriah. Itu juga dengan saran Umar bin Khattab, kemudian turun wahyu. Kemudian seperti sholat di makam Ibrahim, sholat sunnah di makam Ibrahim. Makam bukan makam ya. Makam itu kan kuburan. Kalau makam itu tempat berdiri. Sholat sunnah di makam Ibrahim ketika kita umrah, haji ataupun sedang di tawaf misalkan, itu juga saran dari Umar, kemudian turun wahyu. Itu mungkin nanti jenengan bisa cari di internet buku yang mengumpulkan saran-saran Umar tetapi kemudian turun wahyu. Nah ini banyak. Salah satunya adalah adzan ini. Ini juga saran Umar. Dikatakan dalam bait ini thumma bana bibnati khairi sahbihi, kejadian tahun 1 Hijriah, wa syara al-adzana faqtadi bihi. Faqtadi bihi ay faqtadi bil adzan, maksudnya kalau ada muadzin jawab. Nah, faqtadi bihi ay kalau dengar adzan jawab. Bait nomor 48. Bait nomor
48 wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar, ya, wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hada wa fi tsaniyati al-ghazwu ishtahar. Ini Syekh akan mulai membahas, ya, akan memulai membahas kejadian di tahun kedua Hijriah. Kenapa dikatakan wa fi tsaniyati al-ghazwu ishtahar? Di tahun kedua itu peperangan itu terkenal. Artinya apa? Ketika masih di fase Mekah, jadi fase pengizinan jihad itu bertahap, ya. Pertama, Rasulullah tidak diizinkan jihad. Kedua, Rasulullah diizinkan jihad apabila diperangi. Ketiga, Rasulullah diizinkan jihad, ya, diperangi ataupun enggak diperangi, itu boleh memulai jihad. Tapi selain di bulan yang diharamkan yang 4. Yang keempat, dibolehkan jihad kapan saja, diperangi ataupun tidak diperangi untuk dakwah. Jadi dimulai tahun kedua Hijriah ini, kenapa dikatakan al-ghazwu ishtahar, peperangan mulai banyak, mulai ishtahar, karena memang sudah diizinkan untuk berperang. Jadi kalau diperangi diizinkan untuk melakukan perang balik. Makanya banyak nanti peperangan, semuanya banyak sekali. Ya, nanti bahkan akan kita sebutkan setelah ini beberapa tentang masalah ghazwah ini. Di tahun ini mulai diberikan izin untuk jihad, ya, dan ghazwah itu Nabi ikut keluar. Kalau syariah, Nabi mengutus orang lain untuk keluar. Kalau bid'ah, putusan dakwah. Jadi ada ghazwah, ada syariah, ada bid'ah. Tentu berapa kali Rasulullah itu ghazwah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 19, 21, 25, 30. Tetapi perbedaan pendapat ini hanya soal perbedaan penamaan saja. Tapi kejadiannya itu ada beneran. Kejadian-kejadiannya itu ada. Hanya saja ulama menamakan itu ghazwah atau bukan. Seperti ini, perjanjian Hudaybiyah. Itu sebagian ulama memasukkan dalam kategori perang Hudaybiyah. Ya. Kalau yang menamakan itu perang, ya dimasukkan ke jumlah peperangan Rasul. Yang mengatakan itu perjanjian, ya tidak dimasukkan. Tapi kejadian Hudaybiyah ada nggak? Ada, semuanya ada. Jadi kejadian itu semuanya ada, ya, ini nyata, bukan fiktif. Hanya saja karena beda penamaan, ada yang menamakan ini perjanjian, ada yang menamakan ini perang, ada yang menamakan ini hanya sebuah safar saja, karena tidak terjadi baku tembak, ya kan, baku panah dan sebagainya, maka tidak dimasukkan dalam kategori perang, ya. Tetapi kejadiannya ada, seperti itu, ya. Jadi perang Nabi itu banyak sekali, ya. Kita sebutkan secara nama saja. Ada ghazwah Abwa yang kita sebutkan di sini. Wa ghazwatul Abwa ini terkenal juga dengan ghazwatul Waddan. Ada ghazwah Abwat, ada ghazwah Usyairah, ada ghazwah Badr pertama. Karena Badr itu ada 3. Badr pertama, Badr kedua yaitu Badr Kubro yang terkenal, dan Badr Mau'id, Badr terakhir. Ada ghazwah Bani Sulaim, ada ghazwah Bani Qainuqa, ada ghazwah Sawi, ada ghazwah Qarqaratul Qadr, ada ghazwah Ghatfan, ada ghazwah Buhran, ada ghazwah Uhud, ada ghazwah Hamra'ul Asad, ada ghazwah Dhatul Riqa, ada ghazwah Badr al-Akhir, Dumatul Jandal, Khandaq, Bani Quraidah, Bani Lihyan, Dhu Qurat, Bani Mustalik, Hudaybiyah, Khaybar, Wadil Qura, Mu'tah, Fathul Makkah, Hunain, Taif, Tabuk. Nah, ini semua setiap orang ada kisahnya masing-masing, ya. Dan setiap kisah itu mungkin bisa menjadi sebuah
ibrah atau sebuah muhadharah yang bisa kita ambil banyak kisahnya. Ya, tetapi yang sering disebutkan di kitab-kitab sirah adalah ghazwah-ghazwah yang terbesar, yang mungkin hikmahnya paling banyak, seperti Badr Kubra, ya kan? Uhud, Khandaq, Khaybar, Fathul Mekah, Hudaybiyah, Tabuk, Hunain. Ini yang mungkin sering disebutkan kita pelajari bahkan mungkin di SD atau di SMP. Ya, kalau ada pelajaran sirah itu selalu disertakan ini karena memang banyaknya banyaknya ibrah yang bisa diambil. Ya, tetapi paling tidak kita tahu namanya dulu. Ya. Kemudian perang terakhir Rasulullah itu perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi di tahun 9 Hijriah. Ini perang terakhir Rasulullah. Kemudian lain. Sekarang disebutkan dalam kitab adalah wa ghazwatul abwa ba'du fi safar hada wa fi thaniyatil ghazwatasar. Perang Abwa atau terkenal juga namanya adalah perang Wadan. Ini sebabnya adalah Rasulullah ingin mengajak para sahabat yang di Madinah itu untuk mencegah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ya kan? Ingin mencegah kafilah dagang Quraisy untuk mencegah Abu Jahal. Dan kebiasaan Rasulullah apabila terjadi ghazwah maka Madinah akan diwakilkan kepada salah seorang sahabatnya. Di sini dijaga oleh Sa'ad bin Ubadah. Kemudian kebiasaan Islam juga kalau perang itu ada yang memegang liwat, ada yang memegang namanya royah. Royah itu adalah bendera kecil, liwat itu adalah bendera besar. Liwat ini biasanya bendera besar yang mana kalau dia itu sudah nggak nampak itu bertanda lawan itu sudah kalah. Dan liwat ini biasanya ditaruh di samping Amirul Jais, jenderal perang. Nah, pemegang liwatnya di perang ini adalah Hamzah Sayyidus Syuhada'i Uhud, Asadullah paman Nabi SAW. Jadi ini perang Abwa. Perang Abwa ini ya terletak Abwa itu dari Madinah kurang lebih 24 mil. Kalau 1 mil itu 2 kilo, berarti ya Abwa itu mungkin Simo ke Sukoharjo gitu. 50-an kilo jaraknya sekitar seperti itu. Dan nanti akan kita sebutkan para hadirin ya bahwasanya nanti setiap tahun itu musannifnya akan menyebutkan peperangan-peperangan. Karena memang salaf itu mengatakan seperti ini. Seperti Imam Zuhri ya mengatakan gini. Kana abi yu'allimuna ma ghaziya Rasulillah wa yaqul hadza ma'akhir abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Jadi ayah kami itu mengajarkan kami peperangan Rasulullah dan mengatakan ini adalah kejayaan kakek-kakek kalian, jangan sampai kalian lupa. Jadi memang salaf itu sangat mengajarkan sirah ini sangat luar biasa. Kemudian Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi cicitnya Rasulullah, Ali Zainal Abidin itu mengatakan kunna nu'allimu atau kunna nu'allamu maghaziya nabi kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kita itu diajarkan sama mbah-mbah kita, sama guru-guru kita sejarah perang Rasul, sirah Rasul sebagaimana diajarkan Al-Qur'anul Karim. Maka memang pengajaran sirah ini memang sangat menarik dan sangat membekas. Makanya penting sekali ya bahwasanya kita ini thalabul ilmi ada pelajaran akidah, ada pelajaran fikih, ada pelajaran tazkiyah, ada pelajaran hadis, ada pelajaran tafsir, ada pelajaran sirah. Ya, ini penting. Ini namanya ilmu maqasid ya, ilmu ghoyah. Tentu ilmu alatnya ada usul fiqh, ada mustalah hadis, ada nahwu sebagainya, tapi ilmu ghoyahnya itu adalah akidah, fikih, tazkiyah, Quran,
hadis tafsir, hadis sirah. Ini penting untuk kita pelajari. Jadi minimal kita ini sebagai seorang ustadzah ataupun seorang aktivis da'iyah itu memiliki satu kitab dari setiap ilmu ini yang selalu kita baca walaupun sendiri. Bahasanya adalah wirid. Ya. Ada seorang salaf bernama Asim Al-Baihaqi. Dia pernah nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum tidur sama Imam Ahmad disediakan air untuk wudhu di sebuah bejana. Ketika pagi-pagi air yang disediakan untuk wudhu oleh Imam Ahmad itu belum tersentuh. Air tidak berkurang, bejana tidak berubah dari tempatnya, masih sama seperti ketika ditaruh. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, Subhanallah, rajulun yatlubul ilma wa laysa lahu wirdun minal lail. Bahasa Indonesianya mengerti, sungguh mengenaskan sekali. Subhanallah, orang mencari ilmu syar'i tidak memiliki kebiasaan wirid qiyamul lail. Disayangkan sama Imam. Maka kita sebagai seorang dai itu harus punya, sebagai seorang thalibul ilmi, ya, yang jadi ustadzah, mengajar, memberikan mau'izah hasanah, itu harus memiliki wirid ibadah dan memiliki wirid belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Contoh ya, ini sebagai contoh. Tafsir, misalkan kalau di rumah punya bacaan tafsir, walaupun cuma satu yang paling mudah, tafsir Miyasar, dibaca sendiri. Paham nggak paham? Yang penting bacaan wajib pribadi. Hadis misalkan punya bacaan pribadi, misalkan Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, satu aja. Karena dua itu satu sudah berat. Tapi minimal kita ada bacaan membaca hadis Rasul. Kemudian fikih, misalkan Al-Sujan, dibaca aja terus untuk pribadi. Kemudian misalkan sirah, misalkan Urjuzah Ni'iyah, atau misalkan Khulasah Nurul Yakin, ya. Kemudian fikih tadi udah, akidah misalkan akidah wasitiyah atau usul sunnah dibaca. Kita kecil nggak apa-apa. Kemudian tazkiyah misalkan Hidayah punya Imam Ghazali. Jadi kita di hidup kita ini, apapun pekerjaan kita tetap membaca akidah, tetap membaca fikih, tetap membaca tazkiyah, tetap membaca tafsir, tetap membaca hadis, tetap membaca sirah Nabi. Walaupun kita pekerjaannya nanti hanya seorang ibu rumah tangga, walaupun hanya seorang pedagang, seorang petani, ataupun tidak jadi ustadzah, tetapi hidup kita tidak pernah lepas dari Quran, hadis, akidah, fikih, tazkiyah, sirah, ya. Sehingga selalu belajar, ya, selalu mendapatkan pencerahan, hidayah, selalu dapat penerangan, ya, selalu dengan hidupnya dengan ilmu. Nah, harusnya seperti itu, ya. Insya Allah setelah ini semua punya catatan masing-masing, ya. Saya hadisnya apa? Dan harus kitab besar, kitab kecil nggak apa-apa. Yang penting ada baca, sehingga selalu cahaya wahyu itu menyinari hati kita. Ya, itu wirid belajar. Kemudian wirid ibadahnya juga punya ibadah, baca Quran harus selalu, subuhnya, tahajudnya, dan sebagainya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Abwa itu kurang lebih 50 kilo dari Madinah. Di Abwa ini atau Wa'dan ini tidak terjadi peperangan, ya. Karena ketika Rasulullah sampai sana, ya, itu tidak ada pasukan Abu Jahal tadi, tidak ada, sudah berhasil kabur ke Mekah, ya. Yang mau dicegat tadi berarti kabur. Baik. Kemudian kita masuk di bait 49. Masih di Kejadian tahun 2 Hijriah. Ila buwata summa badrin wa wajab tahawulul kiblati fi nisfi rajab. Ada namanya perang Buat, perang Badar, dan kejadian
pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Karena ketika Rasul sampai Madinah, itu Rasul kurang lebih 17 bulan sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, 17 bulan. Kejadian di tahun 2 Hijriah adalah perang Buat. Perang Buat. Buat ini nama gunung atau bukit. Jadi sebabnya adalah menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Ya. Dan di kejadian ini tidak terjadi peperangan apa-apa, karena lagi-lagi tidak ketemu dengan kafilah tadi ketika sampai di Gunung Buat ini. Ya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian disebutkan juga adalah perang Badar. Badar yang dimaksud di sini adalah Badrul Ula, ya, yang terjadi di bulan Jumadal Akhir, yang juga dinamai atau masyhur dengan nama perang Safwan. Ghazwatu Safwan ini adalah perang Badar Ula. Jadi perang Badar Ula ini, ya, kenapa dinamakan Badar? Karena terjadi di Badar. Ya, Badar itu nama tempat, nama sumur. Sebenarnya itu nama orang. Kemudian jadi nama sumur atau sumber air, ya, dinamakan dengan Badar. Karena di Mekah itu setiap sumber air itu punya nama. Karena air itu dari sumber kehidupan, sesuatu yang besar. Bahkan mereka perang agar dapat sumur itu perang. Atau kalau pernah dengar di negara Yordania, itu satu negara kaya tetapi kekurangan air. Maka rumah itu kalau ngebor air tanpa izin itu bisa dipenjara. Karena takut mengurangi persediaan air negara, sehingga menyebabkan kekeringan. Itu di Arab yang sekarang sudah canggihnya masih air itu menjadi hal yang besar. Maka karena air adalah besar, sumur maka itu ada namanya sumur Badar dan sebagainya. Nah, apa itu perang Badar pertama? Perang Badar pertama atau Ghazwatu Safwan ini kisahnya adalah ada seorang kafir Quraisy bernama Qurs bin Jabir Al-Fihri. Dia menyerang, ya, menyerang Madinah, tapi bagian luar Madinah. Kemudian ketika menyerang Madinah, dia merampas sebagian unta-unta yang ada di pinggiran Madinah dan membakar sebagian kebun kurma yang ada di pinggiran kota Madinah. Ya, ketika mau dikejar sama Rasulullah dan para pasukannya, mereka berhasil kabur. Ya, seperti itu. Jadi ketika sampai ke tempat namanya Badar ini sudah nggak bisa terkejar lagi, maka dinamakan perang Badar pertama. Walaupun tidak terjadi perang karena tidak berhasil ditangkap ini Qurs Al-Fihri, Qurs bin Jabir Al-Fihri ini yang menyerang Madinah, tidak berhasil ditangkap, berhasil kabur seperti itu. Akhirnya setelah sampai ke Badar tadi, ya, balik lagi ke Madinah, ya, seperti itu. Baik. Kemudian bait nomor 50, Mim ba'didha al-usyairu ya ikhwani wa fardu shahri shawmi fi Sya'ban. Ya. Dal usyair mim ba'didha al-usyairu. Setelah perang Badar pertama adalah perang Usyairah. Dan juga di bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah itu diwajibkan puasa Ramadan. Jadi Nabi itu puasa Ramadan itu selama hidupnya itu 9 kali. Ya, dimulai dari tahun 2 Hijriah, tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 kali. Sampai tahun 10, karena tahun 11 beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Nabi puasa Ramadan itu 9 kali dan semuanya 29 hari, kecuali 1 bulan 30 hari. Jadi ganjil terus Ramadannya. Baik. Perang Usyairah terjadi di tahun 2 Hijriah. Jadi perang Usyairah ini adalah kejadian sebelum terjadi perang Badar Kubro. Jadi perang Badar Kubro itu kan mencegah
kafilah dagang Quraisy dari Sam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah dagang bahasa Arabnya adalah air. Berita pengadangan kafilah dagang dari Syam ini didengar oleh rombongan Quraisy yang ada di Mekah. Akhirnya kita harus menjaga kafilah dagang kita, jangan sampai dicegat sama rombongannya Madinah. Maka di Mekah menyiapkan pasukan namanya Nafir. Nafir itu artinya pasukan perang, Ir itu namanya artinya kafilah dagang. Akhirnya terjadilah nanti perang Badar itu. Nah, singkat cerita, perang Badar itu kan mengadang kafilah Abu Sufyan pas pulang. Nah, ternyata kafilah Abu Sufyan ini pas dari Mekah ingin berangkat ke Syam, itu juga sempat dihadang, berusaha rombongan Rasulullah di mana menghadang juga pas berangkat. Lah pas berangkat ini, penghadangan ini namanya peristiwa Usyairah. Jadi pas berangkat dihadang nggak kena, pas pulang dihadang juga nggak kena, malah ketemunya pasukan perangnya Quraisy. Terjadilah perang Badar. Seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan perang Badar ini, Usyairah ini. Baik, di perang Usyairah ini seperti di perang Abwa atau Wadan, di mana pemegang liwaknya adalah Hamzah bin Abi Thalib, seperti itu. Baik. Qurs bin Jabir, ya, yang tadi menyerangnya nanti kisahnya nanti apa? Belum. Baik. Tadi pemindahan kiblat sudah ya. Perang Usyairah. Ketika kejadian perang Usyairah ini, ya, Nabi ketika berusaha mengadang kafilah dari Abu Sufyan ini karena tidak dapat yang Nabi sudah menetap di tempat yang namanya Usyairah atau Usyairah, menetap di situ ya kurang lebih 10 hari, tetapi tidak dapat yang dihadang, tidak dapat seperti itu. Ya akhirnya di perjalanan pulang Nabi bertemu dengan beberapa kabilah. Ya, salah satunya adalah kabilah Bani Mudlij. Ya, kemudian perdamaian. Jadi di sekitar Madinah itu banyak suku. Ya, banyak sekali suku. Nah, ketika ada perang-perang seperti ini, salah satu kegiatan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat itu tidak hanya perang saja. Karena dari Madinah menuju ke tempat peperangan itu melewati banyak suku Badui. Karena orang Arab itu rumahnya itu tenda-tenda. Nah, ketika bertemu suku-suku itu biasanya mereka Rasulullah dan para sahabat mengadakan perjanjian damai. Kamu jangan memerangi Madinah ya. Kamu jangan memerangi Madinah. Kalau nggak mau dia perang sekalian. Nah seperti itu. Untuk itu bisa dikiaskan ya. Itu seperti kalau zaman sekarang adalah membangun hubungan bilateral, hubungan luar negeri. Ya, seperti itu. Karena nanti akan menjaga sekitar Madinah. Minimal ya mereka itu nggak memerangi, walaupun kafir. Walaupun mereka nggak membantu juga, minimal nggak memerangi. Sehingga proses pembangunan, dakwah, pembentukan negara Madinah itu bisa aman. Coba kalau disibukkan perang terus, nggak ada waktu untuk membangun, itu kan nggak jadi-jadi. Pengkaderisasiannya nggak terjadi. Ya, makanya ini juga hikmah perang-perang kayak Usyairah, kayak Abwa, kayak Wadan. Ini kan perang-perang yang mana Rasulullah keluar tapi tidak terjadi perang. Ya. Nanti kalau kita baca kitab sirah lain, ya, itu sebenarnya ada kejadian perjanjian di tengah-tengah perang itu. Nabi ketemu ketua kabilah ini, seperti di Usyairah ini ketemu kabilah Bani Mudlij. Seperti di sebelumnya, ya, Abu Bakar itu ketemu pimpinan
pimpinan sebuah kabilah namanya Domroh bin Fulan gitu. Nah, terus berjanjian juga. Jadi ini satu hikmah juga membangun hubungan bilateral, ya seperti itu. Baik, bait ke-51. Nah, ini kejadian yang besar ya di tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan seperti kita sekarang, ya, yaitu Ghazwatul Al-Badrul Kubra wal Ghazwatul Kubra allati bi Badri fi sawmi fi sabi'i ashri syahri. Ya, jadi ini perang Badar. Ya, perang Badar yang mana kisahnya ini tentu sangat banyak sekali. Intinya apa? Ya, Badar ini sebuah kejadian yang menjadi motivasi bahwasanya kita bulan Ramadan itu bukan bulan untuk lemes. Nah, itu karena Rasulullah di Ramadan ini 17 Ramadan dan pertengahan. Ya, itu perang sebelumnya, berarti persiapan perang terus itu Ramadan. Dan Ramadan adalah musim panas di Arab itu. Nah, kita ini kadang mendung, kadang panas, mending ada kipas anginnya. Ya, maka ini Badar ini menjadi motivasi kita. Bulan Ramadan itu bukan bulan lemes, tapi bulan semangat. Gak apa-apa tubuh kita lemes, tapi kita semangat, tidak pasrah. Ya, tidak boleh pasrah. Antum pernah dengar nama orang Yunani namanya Sokrates? Pernah dengar kan? Nah, Sokrates itu kita berkenaan ngomong tentang lemes dan ngantuk ya. Sokrates itu ketika kecil itu terkenal suka tidur pagi dan paling malas aktivitas di pagi hari. Pas masih kecil, sampai ibunya ini sampai bingung nasihatinya gimana. Akhirnya ibunya ini bawa ke gurunya. Pak guru, anak saya ini paling malas kalau di pagi, suka tidur. Ya, kalau pagi-pagi itu paling nggak suka aktivitas, sukanya di kamar terus kemulan. Pak guru, tolong nasihati Sokrates ini biar dia semangat. Akhirnya gurunya nasihati Sokrates. Suatu hari ada 2 ekor burung. Burung yang satu bangun pagi. Akhirnya burung ini berhasil menemukan banyak serangga dan makan serangga, bahkan bisa bawa serangga pulang untuk makan anak dan keluarganya. Burung yang kedua bangun baru jam 10, sudah nggak ada serangga yang kelihatan. Akhirnya burung ini lapar. Artinya kalau kita bangun pagi kita akan banyak dapat faedah. Kalau kita bangun telat, rezeki itu nggak akan datang. Nah, akhirnya Sokrates pulang, terus bertanya sama ibunya, Sokrates, apa cerita motivasi gurumu ke kamu? Ceritalah cerita yang tadi itu. Nah, sekarang ibu mau nanya, apa hikmah yang bisa diambil dari cerita Pak Guru tadi? Sokrates menjawab, hikmahnya adalah kalau serangga bangun pagi, dia akan dimakan burung. Jadi hikmah yang diambil itu justru berarti jangan bangun pagi, karena akan dimakan burung. Nah, ini Sokrates, jadi memang dari kecil sudah cerdas ya. Tahun 52 ya, tahun 52 wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badri bila ya'din ashri. Kewajiban zakat fitri itu juga di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, setelah Badar 10 hari setelah perang Badar. Ya, zakat fitri ini diwajibkan di tahun kedua Hijriah 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Ya, seperti itu. Jadi kalau Badar itu Jumat 17 Ramadan, ya kewajiban zakat fitri kurang lebih 27 Ramadan. Baik, 53. Wa fi zakatil mali khulfun fadri wa ma tibnatun nabiyil badri. Zakatul mal itu ada khilaf kapan diwajibkan. Ya, ada yang menyebutkan di tahun 2 Hijriah juga.
Seperti itu. Kemudian juga di tahun ini diwajibkan sholat jenazah. Di tahun ini diwajibkan kurban. Di tahun ini diwajibkan sholat id. Ya, sholat id. Salah satu kitab sirah yang bagus sekali, sistematis dan bagi saya itu bagus sekali. Itu adalah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fudhali Bik, seorang qadhi dari Mesir. Ya, bukan Khulasatul Yakin. Kalau khulasahnya itu kan kecil sekali. Itu enggak apa-apa dipelajari untuk SD dan SMP enggak apa-apa. Tapi kalau untuk Maha Ali jangan belajar Khulasatul Yakin, Nurul Yakin 250 halaman. Ya, ini menyebut susunan bukunya itu bagus. Jadi tahun 1 Hijriah kejadiannya disebutkan semua. Tahun 2 Hijriah disebutkan semua. Tahun sebelum kenabian bagus sekali. Dan ini ada syarahnya namanya Al-Fathul Mubin. Ya, karangan Syekh Raghib At-Tabakh. Syekh Raghib At-Tabakh, ulama hadis dari Maroko. Ya, jadi Fathul Mubin, Syarahul Yakin. Khulasahnya namanya Khulasatul Yakin. Ini kitab ini bagus sekali. Ya, saya ada nggak di maktabah? Belum tahu ya. Nah, dibeli. Ya. Di tahun kedua ini juga meninggal putri Nabi yaitu Siti Ruqayyah. Ruqayyah ini istri Sayyidina Utsman. Pas Nabi pulang dari Badar, putrinya Nabi pas dikubur. Dan Nabi pulang pas putrinya dikubur. Makanya pas Nabi berangkat Badar, Ruqayyah sedang sakit. Sayyidina Utsman tidak boleh ikut perang, suruh menjaga istrinya. Ya, jadi istri itu lebih penting daripada ikut perang. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ini menurut Nabi loh yang nyuruh. Ya, menyuruh agar suaminya enggak usah ikut perang, jaga istrimu. Seperti itu. Jadi menjaga istri yang sakit itu lebih penting daripada jihad. Ya, seperti itu. Setuju enggak? Setuju. Ya. Sampai Madinah nih, beda 54. Ruqayyatun maksudnya Ruqayyatun itu lanjutan dari bait 53 tadi. Qabla ruju'is safri zawjutu Utsmana wa ursut tuhri. Ya, wa ursut tuhri. Ursut tuhri itu adalah nikahannya Ali dan Fatimah. Jadi meninggal Ruqayyah di tahun 2 Hijriah setelah perang Badar, pas Nabi pulang dari perang Badar, istri Utsman, dan juga di tahun itu juga kejadian itu nikahnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah radhiyallahu anhuma ajma'in. Jadi kisah nikahnya Ali secara singkat ada di Sahih Bukhari. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini punya unta ini yaitu unta ghanimah. Kemudian Sayyidina Ali ini ingin mencari mahar. Akhirnya Sayyidina Ali mencari rumput, karena unta ini kan untuk dimasak, untuk hidangan misalkan. Nah, tapi untuk maharnya dari apa? Karena Sayyidina Ali juga nggak punya harta yang banyak. Akhirnya Sayyidina Ali nyari rumput wangi yang biasanya dipakai para tukang pandai besi. Ya, apabila memandai besi agar bau nggak enaknya dari besi itu hilang. Namanya rumput itu namanya sejenis rumput namanya idkhir. Dia seperti rumput tapi punya bau wangi. Biasanya dipakai tukang pandai besi agar bau dari besi dan api itu tidak terlalu apek, tidak terlalu nggak enak, maka dibakar, dicampur dengan idkhir ini. Nah, Ali mencari idkhir untuk dijual ke tukang pandai besi agar bisa dipakai untuk walimah dan mahar dan lain sebagainya. Ya, jadi sangat sederhana sekali potret pernikahan di zaman Rasulullah SAW. Bait ke-55
ursutuhri Fatimatin ala aliyil qadri wa aslamal abbasu ba'dal asri. Asri artinya ditawan di perang Badar. Jadi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pamannya Nabi itu masuk Islam ketika ditawan di perang Badar, karena Sayyidina Abbas juga ditawan. Tetapi pendapat yang lain mengatakan Sayyidina Abbas ini sudah Islam sejak di Mekah. Sudah Islam di Mekah, tetapi sembunyi-sembunyi dan keluar di Badar karena dipaksa oleh orang Arab kafir Quraisy yang lain. Dan Sayyidina Abbas pun setelah perang Badar tidak terus mukim di Madinah, tetap di Mekah karena memang ditugasi Rasulullah sebagai intelijen untuk menceritakan, mengkabarkan, mengirimkan perkembangan yang terjadi di Mekah. Makanya Sayyidina Abbas ini baru ke Madinah itu setelah Fathu Mekah. Jadi setelah perang Badar pun tidak di Madinah, ke Mekah lagi. Memang beliau diberikan tugas untuk menceritakan, mengabarkan berita tentang kaum musyrikin kepada Nabi. Maka baru ke Mekah, ke Madinah setelah Fathul Mekah. Maka pendapat yang mengatakan Islamnya Abbas itu sudah lama, bahkan sebelum perang Badar, itu pendapat yang kuat juga, karena memang beliau menyembunyikan Islamannya. Karena kalau tidak nanti dia tidak bisa berbaur dengan orang musyrik dan memberikan kabar beritanya seperti itu. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sekian dulu ya. Setelah ini kalian setorkan hafalannya. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.